ikut sini. Ayo. Halo. Halo Bang. Oke. Jadi cuplikan video saya yang di awal tadi ya, itu adalah sablon DTF antara setting vektor dan setting untuk desain gradasi 3 dimensi ya. Untuk lebih jelasnya ini saya praktekkan untuk masalah desainnya dan hasilnya seperti apa, kalian saksikan ya. Oke Bang, untuk yang pertama kali akan saya jelaskan gambar yang ini dulu ya Bang. Nah, gambar yang ini adalah gambar vektor ya Bang. Jadi untuk gambar vektor ini kalau dicetak DTF itu garisnya warnanya sangat solid sekali tanpa ada perpaduan warna gradasi ya. Oke, kita masuk di Corel. Jadi ini saya praktekkan desainnya langsung ke mockup ya, untuk nanti saya lihatkan hasilnya. Ini saya drag aja ke Corel. Oke, seperti ini. Saya cari mockup dulu, sebentar. Dimana mockup saya? Oke. Oke Bang, jadi ini mockupnya ya. Untuk gambar vektor ini akan saya masukkan di mockup ini. Oke ya, jadi kalau kalian cetak DTF untuk gambar-gambar vektor seperti ini atau logo yang tanpa warna gradasi, kalian bisa langsung save as gambar tersebut berupa PNG ya Bang. Jadi sudah pernah saya buatkan untuk cara menyiapkan layout print DTF ya. Nanti tak taruh di deskripsi linknya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi Bang, untuk gambar vektor ini itu kalau dicetak DTF itu hasilnya real nanti seperti ini ya. Jadi untuk proses desainnya, proses editingnya itu tanpa ada yang harus di cut ataupun di apa ya namanya, di half tone seperti halnya untuk menyeting gambar-gambar 3 dimensi. Jadi kalau gambar vektor ini tinggal langsung disetting aja di layout print DTF-nya. Dengan catatan gambar vektor tersebut harus berupa file PNG ya. Oke, ini gambar mockup-nya. Kemudian untuk hasil kaosnya akan saya tunjukkan seperti ini hasilnya. Oke Bang, jadi seperti ini hasilnya kalau sudah di press di atas kain ya Bang. Untuk gambar yang ngeblok seperti ini itu di kain atau di baju itu terkesan kaku ya Bang, kurang begitu lentur karena bentuknya yang ngeblok. Ini akan saya tunjukkan ke kalian. Jadi seperti ini ya Bang. Jadi apa ya, semacam kalau dibuat ngeblok seperti ini kayak seperti stiker gitu loh Bang ya. Tapi ini sangat kuat sekali, dia tidak bisa luntur ataupun pecah Bang. Jadi ketika kalian cuci itu padnya ini malah lentur. Tapi ketika kering ya seperti ini hasilnya. Ngeblok kesannya kaku seperti ini. Kelihatan kalian ya seperti apa, seperti koran ya. Terus misalkan muncul pertanyaan, Mas, untuk menghindari gambar terkesan kaku bagaimana solusinya? Bisa tidak gambar vektor ini di setting seperti raster, seperti halnya kita menyeting gambar 3 dimensi? Bisa saja. Untuk gambar vektor ini desainnya di setting half tone raster itu bisa aja, cuma nanti ya hasilnya itu gimana ya, tidak begitu maksimal, artinya bukan speknya tapi dipaksakan di gambar seperti ini. Jadi nanti
kesan daripada gambar solidnya itu hilang ya Wong. Jadi garis-garis terus warna-warna solidnya itu akan terkesan hilang nanti karena dipengaruhi oleh titik-titik halftone tersebut. Seperti itu Wong. Jadi nanti bisa kalian bandingkan sendiri. Kalau gambar 3 dimensi itu seperti apa hasilnya. Oke, setelah ini akan saya lanjut untuk perbandingan di gambar gradasi 3 dimensi. Oke Bang, berikutnya ini akan saya jelaskan untuk DTF yang gradasi atau 3 dimensi ya. Saya buka dulu filenya. Ini ada 2 file ya Bang. Yang raster dulu saya drag. Oke. Kemudian yang satunya ini yang asli gradasi tanpa di raster. Oke, akan saya jelaskan dulu satu persatu, mulai dari yang pertama file gradasi yang di raster. Jadi pertanyaannya, kenapa file gradasi itu harus di raster? Nah, jawabannya seperti ini Bang. Jadi untuk yang awam ya, untuk yang pemula seperti saya ini, mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Untuk file gradasi atau file 3 dimensi, jika dicetak menggunakan DTF, itu harus berbentuk vektor. Artinya, tanpa ada gradasi ya. Jadi, mengakalinya bagaimana? Dibuatlah file tersebut menjadi halftone. Menjadi sebuah file vektor seperti ini, yang lubang-lubang ini. Itu tujuannya apa? Supaya gambar-gambar ini, gradasi-gradasi ini, bisa menyatu itu dengan kainnya. Ya, antara gradasi kain dengan gradasi warna filenya ini, dia bisa menyatu. Dan di kain menjadi lembut. Hasilnya tidak ngeblok seperti gambar vektor yang saya jelaskan di awal. Kenapa menjadi lembut sablon DTF yang di setting halftone seperti ini? Karena banyak dot halftone-nya ini. Ini kalau di sablon manual namanya LPI atau untuk settingan di Corel line per in ya, bahasanya seperti itu. Jadi kalau orang-orang kesuter bilangnya kalau membuat screen film berapa LPI ya, ini yang dimaksud begitu Bang. Jadi ini coba kalian lihat kalau saya taruh di mockup seperti apa hasilnya. Jadi nanti kalian bisa ada gambaran ya. Oh iya seperti ini. Kalau di raster hasilnya seperti ini. Kita buka dulu file mockup-nya. Oke, ini file mockup yang pertama saya rubah dulu warnanya menjadi hitam ya. Kemudian coba yang gambar raster tadi dimasukkan di mockup sini. Oke, akan saya perkecil dulu. Ini itu antara perpaduan warna kain menuju warna file DTF-nya ini, dia tersamarkan oleh titik-titik ini ya. Oke ya, paham ya. Jadi ketika nanti baju ini kalian pakai, itu seolah-olah gambar tersebut tanpa ada kelihatan ngebloknya. Jadi langsung menyatu antara warna kain dengan warna sablonnya. Jadi warna dasar hitam itu digantikan oleh warna kain tersebut. Jadi misalkan kaos kalian itu warnanya biru, ya warna dasarnya mengikuti jadi biru. Warna dasar baju kalian abu-abu, ya berubah lagi. Jadi warna dasar gambar ini menjadi abu-abu. Jadi menyesuaikan warna kain kalian. Berikutnya, bagaimana kalau gambar 3 dimensi ini cetaknya tanpa di raster? Oke, langsung aja kita ambil filenya lagi.
ini. Nah, ini file gambar yang tanpa di raster ya. Jadi kalian perhatikan, ini saya kasih warna dulu lah. Nah, begini ya. Ini tanpa di raster gambar ini. Loh, Mas, itu bisa malah bagus hasilnya kalau tanpa di raster. Iya, kalau di komputer, kalau di laptop, itu gambarnya bagus seperti poster ini. Nah, sedangkan ini kan kita nyetaknya bukan di poster, ya, ataupun bukan di foto ya. Kita cetaknya di sablon DTF. Sedangkan karakter sablon DTF itu dia menginginkan file cetaknya itu berupa file vektor PNG ya. Jadi kalau file 3 dimensi ini kalian paksakan untuk cetak DTF, bisa tercetak di pad-nya ya. Kemungkinan tidak bisa mendapatkan apa namanya itu yang putih-putihnya itu, saya tidak tahu apa bahasanya untuk teknis DTF-nya ya, saya tidak paham. Soalnya saya tidak punya mesinnya. Jadi yang jelas kalau dicetak bisa, gambarnya bisa tercetak. Cuma nanti ketika dikasih taburan powdernya, dia tidak bisa rata terkena powder karena hanya tertentu saja yang bisa tercetak oleh printing DTF tersebut. Gitu ya. Terus bagaimana supaya gambarnya ini real seperti ini, Mas? Nah, diakalin lagi aja seperti ini. Jadi gambar ini kalian kasih dasaran dulu. Misalkan kalian kasih dasar warna putih atau apa, ini saya buat bulat ya. Coba saya crop aja dulu, tak buat bulat. Nah, ini gambar ini harus dikasih dasaran. Bisa warna putih, bisa warna hitam, seperti ini. Oke, saya copy di mockup-nya biar kalian tahu. Ini yang tadi saya delete saja. Nah, ketika kalian mencetak file ini tanpa di raster, nanti hasilnya seperti ini. Harus dikasih dasaran. Supaya apa? Supaya gambar ini tercetak semua di pad, bisa terlapisi oleh powdernya. Jadi harus dikasih dasaran. Mas, bisa nggak dasarannya itu dibuat sama dengan warna kaosnya hitam? Bisa. Bisa saja tak buat warna hitam. Kenapa Mas kok nggak dibuat dasaran warna hitam aja? Nah, ini. Jadi begini Bang, itu masalah selera. Kembali lagi masalah selera, masalah seni, ya. Kalau hanya untuk di blok tinggal ditempel di kaosnya saja, semua orang bisa nyeting seperti itu. Dan hasilnya pun tidak seartistik kalau disetting raster halftone. Jadi ini kalau kalian blok, misalkan blok warna hitam, bisa jadi antara warna kain hitam dengan warna DTF hitam kalian yang untuk dasaran ini tidak sama. Akhirnya apa yang terjadi? Antara kain dengan file DTF yang tercetak ini, dia terlihat putus seperti ini. Jadi terkesan ngeblok dan hasilnya pun kaku. Seperti DTF vektor yang saya contohkan di awal. Jadi hasilnya tidak bisa lembut, tidak bisa lemes. Hasilnya kaku. Oke Bang, seperti itu. Paham ya kalian? Kalau dicetak, didesain menggunakan raster halftone, hasilnya lembut. Kalau tidak dicetak menggunakan settingan raster halftone, hasilnya akan seperti ini, ngeblok, menjadi seperti cetakan DTF yang pada umumnya karena kalian menggunakan dasaran blok. Oke, ini akan saya tunjukkan kaosnya yang sudah jadi, yang saya desain menggunakan raster. Oke Bang, ini hasil cetakan DTF 3 dimensi atau gambar yang gradasi yang saya setting menggunakan
sistem raster atau halftone bisa kalian lihat seperti ini hasilnya. Jadi kelihatan bintik-bintiknya, itu bintik-bintik itu adalah settingan rasternya, dan di baju juga lembut wong, tidak kemerosak seperti yang gambar vektor yang saya tampilkan di awal. Jadi kalau gambar sebesar ini tidak kalian setting sistem raster, bayangkan sebesar ini ngeblok warna hitam atau warna putih. Jadi baju ini akan terasa lebih kaku wong. Kesimpulannya, kalau gambar gradasi 3 dimensi itu kalau cetak DTF menurut saya wajib di raster. Ya, oke bang, jadi seperti itu kesimpulannya. Tinggal kalian sendiri mau pilih yang mana. Pilih gambar 3 dimensi setting raster ataupun menggunakan sistem vektor di blok. Oke. Jadi menurut saya kesimpulannya lebih bagus menggunakan yang raster karena hasilnya lebih lembut, tidak kaku. Kembali lagi ke selera masing-masing. Terima kasih, salam hangat dari saya. Oke teman-teman, makasih sudah nonton video ini. Buat kalian yang suka nonton video ini, jangan lupa klik, like, dan share. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di channel Wong Indonesia Art, saya minta supportnya dengan cara tekan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan terus menginspirasi kalian. Dengan saya Yon dari channel Wong Indonesia Art.